baru kugiling 30 kilo, begitu sampai warung busuk semuanya, buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat bapak semua dimanapun kalian berada. Bertemu lagi kita di mana lagi kalau bukan di Bara Podcast, membahas seputar inspirasi, motivasi, dan perjalanan hidup. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Check it out. Malam ini kita kedatangan kawan kita, CS kita, ataupun abang kita, Bang Nazaruddin. Beliau ini berprofesi sebagai pedagang bakso ataupun usahanya warung bakso ya. Gak usah berlama-lama lagi, kita panggil aja Bang Nazaruddin ini, kita tanya-tanya seputar profesi beliau ini, oke? Oke Bang, silakan masuk Bang. Biar kita cerita-cerita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya Bang? Biar apa, nampak ini dulu baru pakai ini ya. Ya. Jadi biar lebih mantap kita apanya ini ya kan. Kita apa dulu? Kita semprot dulu biar agak apa sedikit ya. Kopit. Hah? Bukan, itu udah lewat Bang. Wangi kali. Beli di mana nih Bang? Oh ini namanya Mualaf. Alif. Oh Alif Parfum. Alif Parfum. Di mana jadi belinya? Hah? Nanti kalau mau beli ini ataupun mau join jadi apa reseller, nanti kita taruhan di link komentar itunya, linknya ya. Bisa hubungi ke situ aja. Ini sponsori kita malam ini. Wangi betul. Harum nih Bang, ini non alkohol ini. Perlu ini untuk orang jualan kan, untuk anggota-anggota kan. Kalau biar wangi. Oke? Segitu dulu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, udah tadi Bang, apa kabarnya Bang? 2 kali sih. Saya lupa. Entah tadi udah apa belum tadi ya? Udah. Nggak apa-apa 2 kali lah ya, biar pasti ya. Coba agak di sama jauh perjalanan awal. Jauh perjalanan. Agak diperkenalkan diri dulu Bang. Kawan-kawan, aku namanya Nazaruddin, tapi biasa dipanggil Enden Oi. Kenapa ada Oi-nya? Oi itu kan kalau aku demen dari dulu ya, fancy OnePlus, ya kan? Community ya. Nah, jadi bisa dikenal dengan Oi. Iya. Aku pengusaha bakso. Jualan kecil kali standarnya, cakupnya gitu kan. Pengusaha gitu kan besar. Nah, pengusaha itu kan ibaratnya nggak mesti besar juga Bang. Jadi Tempatnya di 50 depan Bang Sumut samping Indomaret. Pernah Jaya di masa Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara. Maksudnya pernah Jaya di masa itu mana? Sekarang udah sepi memang semuanya. Sepi. Udah sepi. Ya kan namanya dagang itu Bang ya memang kayak gitu Bang. Ada pasang surutnya, kadang sepi, kadang rame. Kalau tiap hari rame aja Bang, semua orang jualan Bang, ya kan? Seharusnya rame aja. Iyalah, kalau rame aja Bang, banyak yang jualan Bang. Siapa yang beli lagi ya kan? Iya. Jadi Bang panggilnya Bang Enden aja. Enden, iya, biar Bang ringan. Enden, Lebih ringan. Bang Enden aja lah ya. Karena kalau Nazaruddin dia macam nama ulama, nama pejabat kan. Ya, apa-apa. Jadi panggil Enden Oi aja. Nama itu pemberian apa? Dari orang tua ya kan. Jadi warung bakso ini usaha Bang inilah. Udah jalan berapa lama nih Bang? Dari 2017, berarti 6 tahun jalan 7 tahun ya? Ya masih baru berarti Bang. Iya masih baru, masih hijau. Maksudnya dari usaha dari 2017 mulai ya? Sebelum 2017 ini, sebelum jualan bakso ini? Sebelum nikah aku baru buka warung bakso. Sebelum? Jualan bakso ini
sesudah nikah. Oh, sesudah nikah. Sebelumnya pengangguran besar-besaran. Oh, dengan bangganya Iya. Bang Oh, ngomongnya. kita bangga jadi pengangguran. Bangga bang ya. Iya. Udah lah bang, kalau abang ngomong bangga bang mau bilang apa lagi ya kan. Jadi udah jalan berapa tahun ini? Tadi abang bilang itu serius apa main-main? Abang bilang udah sepi. Serius. Hah? Serius sepi. Serius? Iya, sepi. Jadi rencana kedepannya ataupun istilahnya trik untuk menaikkan apa lagi apa? Istilahnya ada inovasi baru. Kan kayak yang kita tahu sekarang ini ada bakso ini, bakso gunung meledak, Oh, itu udah bakso ini katanya. Jadi udah berlalu itu. di bulan Bakso beranak di 50 ini dulu belum ada bakso besar. Aku pertama buka di situ, aku yang pertama kali kurasa ya, menurut aku ya kan, Iya. riset. Hmm. Bakso besar, bakso beranak, bakso kelenger. Kok di luar nggak tahu di 50 ya, kota itu aja. Jadi menurut abang ini apa penyebab kok jadi apa ini? Ya mungkin kan memang semuanya merata, Hah? merata orang ekonomi sulit. Siapa yang nggak mau jajan? Siapa yang Nah, ya karena ekonomi sulit kita lebih lahan selera daripada pakai data. ya jadi semua menyeluruh gitu. Ya mungkin. Apa mungkin Ya, perasaan kalau abang aja? kawan-kawan ngobrol kayak gitu, memang sepi. Memang sepi. Ya. Jadi untuk bertahan, untuk tetap bertahan jualan bakso ini, bakso kuah ini bang ya. Apa yang abang apa ya? Ya untuk bertahan sih resepnya nggak ada, berdoa aja lah. Ya berdoa berdoa tiap hari Ya, kalau nggak laku gimana ini juga ya, bang. sesepi-sepinya. Kalau untuk makan, kalau untuk ini untuk itu ya cukup. Maksudnya biasanya penghasilan satu hari 700 1 juta, ini kan udah segitu lagi. Itu. Jadi ibaratnya apa namanya? Untuk hari-hari dapat lah ya bang. Ya dapat. Kalau masalah ini ya bang, kios atau tempat itu abang punya sendiri apa Oh nyewa, masih nyewa. nyewa? Jadi kalau misalnya sepi aja dia bang, ini maaf caranya apa sampingan nggak ada nih? Usaha sampingan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi murni abang penghasilan dari sini aja, Ya. dari warung bakso ini. Dari waktu Jadi itu. misalnya kalau ini yang berjalan sepi ini udah berapa tahun ini bang? 2022. Nah ini 2023 berarti Iya. masih 1 atau 2 tahun ini lagi. Iya, baru-baru aja. 1 atau 2 tahun ini. Ya, abang mulainya 2017. Itu lumayan itu bang ya. Lumayan. 2017 sampai 2021. Iya. Sekitar berapa tahun itu bang? 4 tahun ya. Dalam 4 tahun ini hasil yang nampak ataupun istilahnya yang tersimpan dari warung bakso ini apa bang? Ladang, tanah, Oh, udah ada juga berarti. ada. Ladang, tanah, ya kan? Nah, Rumah sewa banyak juga. Saya sebenarnya masih mimpi. hah? Masih mimpi. Ah, Bang. Nggak ada yang dapat, nggak ada. Hah? Nggak ada. Serius ini bang? Serius nggak ada. Jadi apa bang ini kemana? Istilahnya masa ibaratnya abang ini kan apa ini istilahnya kita kan posisi masih nyewa, nggak ada kepikiran ibaratnya nyimpan ini nanti untuk berapa tahun ini bisa beli tapak sendiri ataupun tempat sendiri gitu nggak? Nggak ada. Jadi mengalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Berarti abang nggak punya apa? Nggak punya impian istilahnya ataupun istilahnya target nggak ada. Nggak ada. Jadi maksudnya cemana? Ya gimana? Ya hidup lah. Ya kan gini kita bang, kita kan gini kadang
aku jualan inilah ibaratnya, aku jualan parfum inilah ibaratnya kan. Ya. Kan ini ada target tuh ini. Misalnya aku masih apa nih? Jadi maaf cakap ini sales ini, door to door ini dari rumah ke rumah ya kan. Aku kan ada istilahnya targetku itu ada. Oh, kalau bisa nanti aku cari anggota ataupun orang lain, dia yang menjualkan ataupun 2-3 orang, tapi aku nggak pala door to door lagi. Istilahnya aku maaf cakapnya ini bisa duduk manis, orang ini yang bekerja. Nah, jadi makanya aku tanya abang tadi kan masih nyewa ini. Jadi abang segitu yang dapat, segitu yang Habis. Cari siang, cari malam habis. Waduh, gimana bilangnya sama abang ini? Berarti Cuman- abang nggak ada itunya, istilahnya nggak ada patokannya berapa tahun ini harus bisa punya ruko sendiri ataupun punya warung sendiri gitu. Ya sebenarnya kalau diseriusi sedikit ya kan. Nah, Ya siapa yang nggak punya mimpi? nah, Ya kan? nah. Bahkan aku sering bercerita tentang sebuah mimpi, ya kan? Tetapi apa nak dikata? Pucuk dicinta, gagal pun tiba. Rakit-rakit ke hulu, orang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, Mati kemudian. mati kemudian. Nah, Itu pasti bang. Ya, maaf apanya nih? Udah berkeluarga bang ya? udah Berumah tangga tadi ya? Anggota kita berapa nih? belum ada, belum dikasih, Belum dikasih. belum. Usia apa ini berkeluarga udah berapa lama bang? Hah? Udah berapa lama berkeluarga? Nggak dengar kalau pakai ini agak lupa ya. Gak apa-apa. Berkeluarga dari 2017. Dari 17 2017 2020 berarti 6 tahun. 6 tahun. Jalan Mungkin belum rezekinya lah Bang. belum. Ya kita jalani aja. Iyalah. Jalani semuanya. Iya. Istilahnya di apa bang apa namanya? Dalam hati pasti sedih juga lah ya. Ada Enggak. perasaan nggak? Enggak. Aku malah yang hal sedih-sedih gitu makin aku takut bersedih. Ya jalani aja hidup ini. Iyalah, maksudnya bukan sedih apa gitu bang. Kadang kan kita merasa ibaratnya gini lah, kita di rumah itu kita berdua, kita kan kadang pengen dengar suara tangisan ini, suara untuk nimang apa kan gitu, pasti ada kepengen kan. Iya. Nah, Kepingin sih ada, cuman bersedih enggak ya? Karena kan kita tahu hidup mati semua ditentukan sama Tuhan. ya memang kalau balik ke situnya, cuma kan nggak bisa Apalagi kalau soal urusan anak itu sangat-sangat ditentukan sama Tuhan sekali. Kalau masalah rezeki itu masih bisa kita bedah-bedah, ya. ya kan? Karena kegagalan kita, karena ini kalau soal anak itu kan susah. Jadi Contoh. ibaratnya nggak ada keinginan ibaratnya ngangkat anak ataupun adopsi anak gitu, nggak ada kepingin. Keinginan ada, cuman belum. Kita masih ada yang mau diperbaiki tapi lagi. belum. Ingin ada, tapi belum tepat. Karena yang dicari nanti kan anak laki-laki. Mau kepengennya anak laki-laki. Iya, lagi biar nggak susah. Kalau anak perempuan itu titik sedihannya ada nanti tuh. Ketika dia udah mulai menginjak dewasa dan Iya. berumah tangga. Yang susahnya ketika berumah tangga, nggak mungkin pakai sanad kita, pakai bin kita. Di situ kan letaknya sangat sedih kali itu, Pak. Misalnya nih, aku punya anak perempuan, tapi begitu dia mau nikah, aku nggak bisa nikahkan. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau Kita dia orang sudah Islam. ibaratnya nggak ada walinya lagi, orang tuanya yang nggak tahu. Itu wajib ada. Kalau nggak ada bapaknya lagi, pakliknya. Nggak ada pakliknya, abang anak uaknya. Ada, tapi nggak tahu di mana rimbanya. Kalau nggak tahu di mana rimbanya, nggak mungkin kita ambil.
Mungkinnya dia ini udah diurusi sama orang lain. Ya makanya dari itulah keingin ada, cuman kita nyari yang bener-bener bobot bebetnya, ini anak siapa, ini bapaknya siapa. Nah, kita harus ke sana gitu kan. Ya. Enggak sembarangan ciduk-ciduk. Kalau misalnya Dapat di jalan gitu. ada yang gitulah, Ambil. Nah. Artinya kan kita udah nggak ada. Jadi kalaupun kita misalnya dia perempuan, ya udahlah. Terserah ya, memang bapaknya nggak tahu dapat di jalan kan. Ya, Kayaknya kalau kita gitu. ceritakan kayak gitu kayak sedih kali untuk dia, bukan untuk kita. Ya. Tapi kan nggak mungkin kita gitu. Kalau dapat di jalan nggak lama tuh ada. Jadi suka dukanya selama abang ini buka usaha warung bakso ini apa? Suka dukanya banyak ya. Dukanya hampir berimbang. Dukanya itu ya bolak-balik tipu orang. Macam-macam ya kan hal. Maksudnya ditipu orang macam mana, Bang? Ya banyaklah hal. Maksudnya orang beli apa gitu nggak bayar gitu? Bukan. Oh, jadi Ya banyak hal. Seperti kita berkawan-kawan kan gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Kita kan orangnya berprasangka baik. iyalah. Jadi Ya. apalagi di zaman putih abu-abu ini. Maksud abang ini istilahnya biar agak diperjelas, kalau kita lagi banyak duit itu kawan banyak, Mungkin ya. ya kan? Bukan Tapi- mungkin, memang itu lumrah itu, Bang. Bisa jadi. Kita lagi, maaf cakapnya, lagi banyak duit, pasti banyak kawan kita. Ya, Kalau bisa kita nggak berduit, kayak kata orang itu kan, jangankan setan, bayangan kita pun pergi kan gitu. itu mungkin sebagian pendapat orang lain. Oh iya. Tapi kalau aku memang kesalahan diriku sendiri. Dan memang orang-orang ini didatangkan itu memang Tuhan tuh mau mendewasakan aku gitu. Jadi aku ya makanya ketika dapat masalah seperti itu ketawa aja. Maksudnya tadi abang bilang banyak ditipu orang, agak diperjelas. Maksudnya ditipu itu mana nih, Pak? Ya dalam hal uang lah yang pastinya. Lagi abang istilahnya lagi lumayan ini, istilahnya warung ini lagi lumayan, abang berduit ini kan gitu. Nah terus Ya macam aja berbagai tawaran, ya kan, proyek lah, macem lah, hal ini, hal itu. maksudnya ada yang nawarkan kerjasama. Ya, Bang, kita buat ini, abang berduit ini kan. Bang, kita buat usaha ini yuk. ya, Abang yang modali. Rupanya. ya nggak modali sih, cuman ini harus sekian, ini sekian, gitu kan, macam-macam hal seperti itu. Tapi ya udahlah, itu memang pendewasaan. Jadi sekarang inilah pelajaran apa yang abang dapat dari yang lalu-lalu? Pelajarannya banyak. Misalnya, Di situ kita lebih sadar, karena Tuhan sendiri pun sudah menentukan, ya kan? Tuhan sudah memilihkan kita untuk siapa teman kita, gitu kan. Sampai-sampai Tuhan bilang, siapa temanmu? Nah itulah agamamu, gitu kan. Jadi kita itu sama teman kita nggak ada bedanya. Misalnya teman kita pencuri, berarti kita pencuri. Sebenarnya kita emang yang salah. Tuhan itu sudah menentukan ini macam, tapi kita melanggar. Tapi karena kejadian itu kita lebih sadar. Oh iya betul juga Tuhan ini. Akhirnya kita mulai introspeksi diri. Apalagi kita sering flashback ke belakang kan. Jadi itu membuat dewasa kita. Jadi nggak ada sebenarnya musibah, semua itu ujian. Pendewasaan. Nah, karena kalau bahasa ini udah 7 tahun buat warung bakso tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Ya aku biasa aja. Karena Tuhan itu bilang ya kan, aku beri engkau kekayaan dan kecukupan. Miskin itu hanya perspektif sebagian orang berpikir aja, bahasa miskin. Itu nggak bahasa kejam-kejam banget sebenarnya. Jadi hanya perspektif orang berpikir untuk memukakan agar lebih enak memberikan pendapat gitu ya kan. Jadi makanya aku happy sampai sekarang, jalani aja. Karena macam mana pun aku ngelaknya dari ujian itu nihil. Contoh ya kan, berbagai macam ujian. Kerjaan bukan aneh-aneh. Ya kan? Bangun pagi, sholat subuh, ya kan? Sholat tahajud, sholat duha. Apalagi ya anggotaku itu, kalau anggotaku ada kawan jam 9, jam 8 gitu kan,
Aku belum keluar kamar itu masih sholat duha gitu aja. Sampai mamaku apa lupa. Pada datang, "Ke mana? Sinden. Sholat apa jam segini?" Dikasih tahu aku, "Sholat duha loh, Bu." "Oh iya, lupa." Benar. Ya kan kita bukan nggak yang kita minta yang bagus-bagus sama Tuhan, tapi yang didatangkan dedengkot-dedengkot, bajingan-bajingan. Tapi bukan apa-apa, ternyata itu mau mendewasakan kita. Biar nggak terlalu lama. Jangan kita merasa di zona nyaman dengan keadaan kita, ya kan? Sholat apa macam gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan ajab, ujian. Berarti malah istilahnya orang ini merasa bersyukur lah dikasih apa? Bersyukur ya. Bersyukur. Oh. Jadi aku dengar juga nih, Bang Den. Abang ini dengar aku katanya YouTuber juga ya. Jelas lah, itu beri bos, senggol dong. Hah? YouTuber itu ya, YouTuber. 3 juta subscribe-nya. Iya. Apa nama itunya? Channelnya apa itu? And then oi woi. And then oi. 3 juta gila kan? Tapi belum gajinya. Serius ini Bang, 3 juta? Enggak lah. Hah? Orang kita pendatang baru kok. Ini Sumatera, Bang. Wah. Susah lah. Hah? Kau, aku. Nah, enggak lah, itu enggak pernah Bang aja. Enggak lah. Enggak juga Bang. Aku kan pernah tinggal di Jawa juga, happy sana sama YouTuber. Dan pikir orang ini kita enggak, kan? Jadi Abang udah berapa lama ini apa? Main YouTube. Nah, Main YouTube 2002 ya. 2002. 2002 itu Bang. 2020 aku masih belajar ngedit. 2002 apa 2022 Bang? 2022. Hah? 2002 ya belum tahu apa-apa. Itu masih belum ada, masih warnet. Karena aku dengar tadi kalau nggak aku salah dengar dia 2002 katanya. 2000 maksudnya 2022. Oh, gitu dong Bang. Cari masalah, Bang. Jadi 2022. Jadi gimana? Udah berhasil belum? Berhasil. Hah? Berhasil. Berhasil Bang. Berhasil. Jadi udah dapat penghasilan apa ini? Udah. Ibarat Abang kan udah pengusaha bakso ini. Kan ibaratnya udah mencukupi dari situ, ngapain beralih ke YouTube lagi? Apa YouTube ini lebih menjanjikan? Iya. Kenapa Abang bisa bilang YouTube ini lebih menjanjikan? Iya kan ketika kan kita itu ATM ya. Dalam hidup ini juga kita perlu mencontoh orang-orang yang maju. Seperti YouTuber itu. Nah. Yang kita tengok kan memang si awalnya, ya kan, keberhasilan mereka. Ini bukan tentang kau cita berhasil aja, nggak tahu. Ya kan kita udah menjalani prosesnya, gitu kan. Iya. Ternyata ingin berhasil itu prosesnya betul-betul berat. Tapi kalau kita buat perbandingan, membuat satu channel YouTube itu sama dengan membuka 1 hektar ladang juga kayaknya. Bahkan hasilnya bisa lebih, sama-sama berat ya kan. Cuman di YouTube ini kan nggak terlalu banyak biaya gitu kan. Nah, itu kan ibaratnya Abang kalau cerita ladang ini berhasil dipanen. Kalau misalnya ladang ini dimasuki hama, dimasuki yang lain-lain, gagal panen, apa yang mau dipanen? Kan kita buat apa ini? Buat suatu apa ini? Itu kan ada 2 kemungkinan. Berhasil, gagal. Iya. Betul yang Wak bilang, berhasil atau gagal. Tapi kita prinsipnya pantang pulang sebelum menang. Kalau kalah terus? Kalau kalah terus, bangkit lagi. Kalau masih bisa bangkit. Kalau nggak bisa berjalan, merangkak. Loh, kan tahu, Wak tahu nggak pendiri KFC itu? Di usia berapa dia suksesnya? Ya. Di usia 75 atau 71. Ya. Bayangkan, di saat penghujung nyawanya ya kan. Di situ dia beri kesuksesan. Siapa yang nggak kenal KFC sampai sekarang? Ya gitu juga. Saat ini kita ya belum dikenal, belum maju, tapi untuk kedepannya siapa yang nggak kenal Denoi? Ya, karena kebanyakan orang kadang kayak gitu, apanya Bang? Istilahnya prinsipnya kayak gitu, ya kan? Tapi pada kenyataannya mundur teratur juga Bang. Iya.
Betul, makanya orang yang mundur teratur suruh duduk ngopi sama aku, biar tahu orang itu rahasia kehidupan ini. Iya kan? Hidup ini hanya senda gurau, sebentar saat. Iya. Hari ini adalah hadiah, ya kan? Semalam adalah apa namanya, sejarah. Besok adalah misteri. Iya. Ya kan? Besok misteri, nggak tahu kita nanti malam tak koib. Tapi alangkah lebih baiknya, ya kan? Daripada kita duduk, ya kan? Nggak berbuat sama sekali, kan lebih baik berbuat walaupun belum maju. Iya. Walaupun maju, tapi setiap keyakinan, Lebih baik berbuat daripada tidak melakukan hal apapun. setiap keyakinan, ya kan, yang tertanam di dalam diri kita, itu kan doa. Ya, betul. Kadang-kadang Tuhan lebih mendengarkan doa yang di dalam daripada di lisan. Dan kita kan ketika kita berjaya, ini kan larinya ke sana juga. Iya. Kita kan menjadi bagaimana supaya kita bermanfaat. Iya, betul. Kenapa aku ingin sukses, ingin kaya? Aku ingin bermanfaat dan memberi manfaat untuk semua orang. Kalau aku hanya untuk hidup berdua, rileks, itu sebenarnya lebih enak lagi dalam kehidupan itu membangunnya. Ya, kita jualan, santai, punya rumah sendiri, kita buka gaji 200-300, udah rileks aja, ngapain kita pikir orang. Cuman kan kita, kenapa kita dihidupkan di dunia ini, itu aja. Untuk apa sih Tuhan menghadirkan aku di dunia ini? Apa untuk gini aja, bangun pagi kerja, makan tidur kan gitu kan? Kan enggak sih. Aku ya cita-citaku pengen macam sahabat Rasulullah aja, sampai sekarang kan terkenal ya, tersohor. Karena kita nggak bisa nulis ya, pinomat kita berkarya dari hal berbagi, memberi manfaat gitu ya. Aku nggak mau aku mati, nama pun nggak mati. Ya, cuma pertanyaannya kan Bang, ngapain istilahnya harus ke YouTube? Itu Ya. pertanyaannya. Karena istilahnya Abang mau jadi orang yang bermanfaat pun bisa juga dari warung bakso ini. Istilahnya Abang sukses, buka cabang di mana-mana, ngasih lapangan pekerjaan untuk orang lain, itu kan berguna juga Bang. Kalau baca, kenapa di YouTube? Kenapa nggak di warung bakso? Kalau dari warung bakso ini, apalagi di tahun 2023 ini, itu nggak memungkinkan. Ini maksudnya kita agak apa juga ini ya, istilahnya kita agak spesifik ini nah. Itu pandangan untuk Abang sendiri apa untuk orang lain? Maksudnya Itu istilahnya kata-kata itu untuk diri Abang apa ya, untuk orang lain? Pribadi, kalau aku baca, akulah kan. Ya, Abang sendiri bukan orang lain kan. Nah, nanti ibaratnya kawan-kawan ini salah tangkap. Kalian nanti 2024 ini, atau 2023 ini jangan jual bakso. Jadi Ya, pikirnya nanti itu kamu pribadi ya. Sebenarnya kalau tukang bakso ini ada pilihan, pasti orang milih. Pasti orang buat pilihan. Nah, kenapa? Ya udah, tukang bakso aja yang tahu. Aku pastikan itu. Antara lain-lain ini ya. Aku pastikan. Maksudnya kalau ada pilihan peralihan usaha gitu. Ya. Karena ini udah apa ya dibilang ya, seperti sunatullah ya. Orang yang naik sepeda nih, naik kereta, kayaknya kepingin. Orang yang naik kereta nih, orang naik sepeda, wih enak sehatnya. Kereta Orang naik kereta maksudnya di sini motor Bang. Iya. Motor, sepeda motor ya. Tapi aku nggak mau bilang motor-motor gitu. Karena bahasa itu kan jiwa bangsa. Kok gitu aku karena di Sumatera ya bahasa kayak gini lah ya kan. Maksudnya kalau ada kawan-kawan kita ini dari luar Sumatera ini yang nonton. Motor itu bukan kereta api ya. Kalau kereta api di sini kereta api. Kalau di sana kan kereta, bukan kereta api kan. Jadi separah mana? Ibaratnya separah apa? Kok istilahnya Abang ini udah agak beralih ke apa sini? Sebenarnya Separah apa istilahnya, udah apa nggak bisa dibangkitkan lagi gitu, dibangun lagi gitu? itu butuh biaya besar. Lagipun sebenarnya, ya kan, kenapa di warung bakso itu aku gagal? Sebenarnya itu kesalahanku. Maksudnya? Itu kesalahanku dalam manajemen.
Oh, sebetulnya awal mulanya dari situlah. Dan situlah Manajemen dalam bidang apa nih, Pak? ya dalam hal kalau kita pengusaha itu kan nggak perlu beli tanah, uang itu nggak memutar. Satu, kita bila hal yang besar dengan kita mengeluarkan apa namanya, kalau ini profit kecil kita mau mendapatkan profit yang besar kan gitu kan. Misalnya gini lah, istilahnya kita perjelas, ibaratnya abang mau investasikan duit ini, beli tanah 5 juta dengan ibaratnya dengan pikiran selama berapa tahun kemudian jadi 50 juta, gitulah ya. Rupanya kepet lah. Iya. Jadi tadilah separah apa udah? Nggak parah-parah kali. Cuman untuk kedepannya kayaknya udah makin parah gitu. Ya begitu aku di YouTube ini sangat menikmati, sangat happy, ya kan. Istilahnya nih ya, ini bukannya kita nggak bersyukur. Di bakso ini kan dari pagi sampai malam kita di situ aja. Jadi aku ingin menikmati. Jadi YouTuber ini kan kita bisa silaturahmi, bisa rileks, ya kan, bisa kesini, bisa kesini. Kita kerja hanya beberapa jam, ataupun misalnya 1 hari dan malam kita bisa ngopi-ngopi, ya kan, sama kawan, ngobrol-ngobrol. Kalau di warung bakso ini dari begitu buka mata, habis ini di warung sampai tutup. Kalau dulu masih nikmat, masih rame-rame, buka nanti jam 8 malam udah tutup, habisan, ya kan, sekian kilo gitu kan. Sekarang berat lah. Betul-betul berat. Kenanya pas di 2023 ini yang 2021 itu penghujung 21, nah mau ke 22 itu dalam kali. Berat melangkah, macam-macam lah. Problem tuh banyak, cuman itu kayaknya nggak bisa ceritakan. Iyalah, itu mungkin itu udah hal pribadi apa? Iya. Mungkin nggak bisa diungkapkan. Kejahatan personil seorang gitu kan, membantai di situ macam-macam lah, ancaman, wah. Maksudnya ancaman apa nih, Bang? Oh, kita warung bakso, lo itu ancaman itu sama anggotaku kan, nggak sama aku pas lagi di belakang nyita bakso tuh. Kayak mana nih, Bang? Coba agak dibaik. Kalau nggak tutup belum 3 bulan ini, bla 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 bla. Maksudnya kalau nggak tutup apa masalah apa ini? Iya nggak tahu aku disuruh tutup sama dia. Ya orangnya pun nggak tahu. Kalau nggak tutup dalam 3 bulan ke depan ini, tengok aja, bilang sama Tokimun. Aku kebetulan lagi belakang, nggak tahu sampai getar gini nih, diancam. Tapi nggak perlu lah aku bilang ancamannya itu apa kan. Nanti orang meyakini hal seperti itu. Kayak gini dia ngadu sama aku. Kenapa nggak kau bilang sama abang tadi? Duit itu, bilang ya. Imbek tadi kan, aduh. Tapi serius dibuktikan dia tuh. Iya. Tapi kan nggak mempan. 2 hari. Dia apa ini, Pak? 2 hari, ya kan. Nah, 2 hari aku tumbang, bahan-bahanku selesai semua, busuk lagi tuh. Nah. Baru ku giling 30 kilo, begitu sampai warung busuk semuanya, buang. Itu yang kayak gitu itu tuh memang nyata itu, Pak? Ya aku sebenarnya nggak yakin, cuman iya, maksudnya biar kita pertegas dulu di sini ya. Abang sendiri ngalami yang kayak gitu? Iya ngalami. Ini demi Allah ini ya? Iya. Itu asli basi dia apa? Iya, 30 kilo. 30 kilo daging, ya kan, 20 kilo ayam. Udah dijadikan adonan bakso. Buang. Tapi kemampuan dia cuma 2 hari aja. Karena waktu itu memang aku lagi kosongan, lagi happy-happyan, enggak. Aku berprasangka baik aja. Berprasangka baik. Ngeri juga. Tapi kira-kira yang kayak gitu itu dari persaingan dagang apa cuman, Bang? Oh enggak, kita enggak berani ngomongan. Iyalah, mungkin kesalahan awak lah aku rasakan. Cuman itu kan ancaman dia terbukti gitu kan. Keras juga dia nyata gitu ya. Keras juga dia. Iyalah, ibaratnya kan kalau dari
feeling abang itu persaingan dagang atau Aku nggak berani lah bilang kayak gitu, cuman memang keras juga lah dia. itu abang waktu di situ masih baru-baru pertama buka? Iya, baru pertama buka. Itu termasuk teror lah itu atau ancaman Iya, ya? iya, ancaman. Memang nyata gitu ya? Iya. Cuman itu nggak terlalu kuyakini kali. Ya nggak diyakini, tapi memang terbukti. Ya, tapi ya kan begitu. Aku memang nggak meyakini ya. Cuman ada seperti kesombongan jadinya lalu diterobosnya kan gitu kan. Kan ada seperti kesombongan. Alah, Coba lah kalau bisa. Itu kan udah bahasa apa? Sombong. Jadinya Tuhan nggak suka yang kayak gitu. Maksudnya kalau kau nggak percaya, ya udah nggak percaya aja gitu kan. Nggak usah sok-sok ini gitu. Ya lah, nggak ada itu yang gitu. Nggak bisa juga. Makanya itu yang membuat lolos dia kan. Istilahnya kalau kita meyakini lah nggak mempan, nggak mempan gitu aja gitu ya. Makanya sampai sekarang tuh aku memang belajar macam mana meminimalisir supaya nggak ujub. Itu aja. Kan udah hampir ujub tadi itu yang membuat kita selalu Ya. gagal. Jadi suka duka nih bang. Suka dukanya. Sukanya itu ya bisa kita kerja, bisa juga konten. Dukanya itu pada saat sepi, ya kan? Pernah loh. Aku punya 25 tabung gas. Ya kan? 25 tabung gas. Aku baru gaji Tabung anggota. gas apa ini tabung gas? Tabung gas lah. Ya maksudnya kan ada yang besar, yang 3 kilo lah. yang 3 kiloan. Aku kan punya. Dikarenakan aku nggak punya, aku ini baru gaji anggota dan bulanan. Habis nih. Duit kering. Mau belanja kurang. Aku jual 10. Untuk uang kantong. Nggak ada lagi duit. Ya kan bisa pakai duit anggota dulu. Oh, enggak lah. Karena sebelum keringat anggota, gitu, keringat pekerja harus sudah kita ini. Ya, itu hal yang paling penting untuk seorang pengusaha ini bang ya. Ya. Sebelum keringat pekerja ataupun kawan partner bisnis, ya kan, wajib kita ini. Kewajiban kita harus dipenuhi. Kita harus dipenuhi. Itu sangat penting bang ya. Ya aku biar aku yang lapar asal orang itu, karena orang itu yang bekerja kan gitu kan. Jadi orang itu yang harus dicukupi biar semangat. Kalau kita ya urusan kita, ya memang urusan pengusaha itu harus pusing-pusing dikit gitu kan. Kalau pekerja mana pusing, karena itu kan sesuai kerjaan orang itu kan gitu kan. Jadi ibaratnya jangan juga ibaratnya pening-pening kepala kita dibawakan sama orang itu kan gitu juga bang, ya kan? Nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Jadi apa ini? Apa namanya? Harapan abang ke depan ini? Harapan ke depan itu harus menjadi YouTuber terkenal, Oh, ke situ dia larinya. Iya. Jadi, karena orang ini yang subscribe itu nanti akan mendapatkan mendapatkan apa bang? Nanti aja aku kasih surprise-nya. Kalau dibuka sekarang nanti kita diterawai. Karena jadi, kalau dibilang orang gini lah bang, kita yang di kampung-kampung ini, abang itu YouTuber sampah. Itu bersampah, pecahkan lo kepalanya. Enggak lah. Kalau kita dibilang itu bersampah, enggak apa-apa. Karena di dunia apa ini, entertain ya kan. Dunia apa ini, semakin kita dihujat semakin banyak duitnya. Semakin banyak viewersnya. Banyak banget sih. Ini dari tadi wangi nggak hilang-hilang, mantep lagi. Iyalah, namanya aja ini apa? Ini parfumnya tahan lama ini bang. Woi, kalian kalau mau beli parfum Alaf, bahasa Arab nih ya. Nggak tahu kita, nah, pokoknya inilah Alaf. Ini tahan ada lama, dan Hilbu. wangi premium. Harganya ini pun nggak nguras kantong ini bang. Premium, nggak ngurus kantong ya? Murah. Wangi kali tadi. Berapa? Nanti apa aja di sini ada linknya. Iya, kalau ya. mau order mau apa ada nanti kita taruh di bawah sini ya. Lupa kalian. Betul lah. Wangi kali, nggak hilang Wangi kali. Sampai tadi disemprotkan masuk minuman. Rasa minyak wangi. Sangat wangi, betul wangi. Iya. Nggak lain selor ini. Betul CS.
Alaf. Jadi sebelum kita tutup ini, apa yang pengen ibaratnya abang ungkapkan, istilahnya ataupun keinginan, unek-unek atau nasihat? Kalau unek-unek nggak ada. Kalau keinginan, ya pingin sukses lah ya. Keinginan, pingin agar bisa orang ini menikmati YouTube, ya, menikmati YouTube konten-konten awak ini, konten kami, ya, udah gitu menikmati bakso juga. Anak-anak daerah kita sini, anak-anak Batubara, Sumut lah. Masa kalian nggak kenal sama aku? Lucu lah, atau pura-pura nggak kenal? Bisa jadi. Agak sombong sedikit bang ya. Ya, pura-pura nggak kenal, aku yakin. Iya. Tapi memang dimensi itu berbeda. Dimensi ke dimensi larinya bang. Iya. Maksudnya gimana nih bang? Kan tadi gua kan bertanya, sebelum nikah apa pekerjaan? Aku kan pengangguran dulu. Bang nggak punya pengangguran. Jadi begitu aku bernikah, buka warung bakso, orang ini terheran-heran. Jadinya ada yang sama aku, bapak, ya macem lah hal. Tapi biasanya itu. Iyalah, karena pun nggak semua kawan ataupun tapi dari situ ya orang dekat kita bisa senang nengok kita sukses, nggak semua. SMS. Nah, aku baca sesuatu itu. Iya, susah melihat orang senang melihat orang susah. Tapi itu bukan bahasaku ya. Karena memang banyak itu bang, ya kan? Iya. Tapi aku agak tukang ngintip juga wak kita ini ya. Kita kan macam mana ya? Kita harus aktif di semua media sosial. Karena kita kan orang-orang yang apa ya? Dibilang kalau bahasa ini apa namanya? Ya nggak gaptek udah gitu aja lah. Nggak gaptek. Tapi yang pastinya kalian saat ini juga bangunlah YouTube. Karena apa? Aku bilang kok kenapa pula ngajak-ngajak orang main YouTube? Nggak perlu modal, weh. Kalian kan punya handphone. Perlu lah bang, jangan abang nggak bilang perlu, nggak modal. Biar aja, kita ngerasain sendiri, gitu maksudnya. Iya. Begitu orang punya keinginan menggebu-gebu, buat konten, ternyata. Karena ada juga kawanku bang, orang sana. Sampai sekarang pun dia nggak berhasil. Ya gitu-gitu aja. Itu kurang motivasi. Aku yakin kurang motivasi. Iya. Kalau dia sering ngopi sama aku, bisa kita cuci otaknya itu. Iya. Karena kan berpikirlah engkau maka alam ini akan mewujudkannya. Sedap ini. Berpikirlah engkau maka alam ini akan mewujudkannya. Gak percaya kau pingin masuk surga itu hal yang gampang kali. Iya. Kalau cuman pingin sukses aja gampang, cuman proses lah coy. Kau pikir apa? Jin, simsalabim. Proses. Nabi Ayub itu berapa? 40 tahun itu prosesnya, atau 50 tahun. Harta dia selesai, anak dia mati semua, ladang dia selesai, istri dia lari, dia diserang penyakit busuk semua, bau, diusir sama penduduk kampung. Tapi ada dia merengek-rengek sama Tuhan, ya Tuhan aku kayak gini, nggak ada, selalu santai aja dia, relax. Makanya kalau kita masih merengek-rengek, jadi belum bisa dapatin kelas surga. Makanya kita harus happy aja, lapang dada jalani. Karena saatnya kita sukses lonceng, ting-ting, karena udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masih kita 6 bulan dalam kandungan, kita diperjalankan di muka bumi ini. Nanti kau kemarin, nanti kau sukses sekian, begitu kau sukses, kau mati. Ada yang sukses mati, kan gitu kan? Sukses mati. Nah, jadi nggak terlalu kita buru-buru, makanya main YouTube santai ya, relax aja. Ya aku bilang sama tim-timku harus relax. Iya. Jadi kayaknya kalau ngomong sama Bang Den ini nggak ada habisnya ini ya kan? Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang minta ibaratnya, ayo apalagi bahas lagi tentang lebih dalam gitu ya kan? Iya. Karena durasi kita agak masih terbatas ini Bang, makanya agak kita udahi dulu ya kan? Iya. Nah, karena kita pun masih pemula Bang, mungkin penontonnya belum nonton sampai habis ya kan? Karena gini Bang, kalau penonton kita ini dari daerah sini
Jangankan video yang panjang gini bang, video yang pendek aja pun kadang masih mikir dia, sayang kuotaku katanya. Tapi sebenarnya orang itu bukan mikir. Nah, tetapi kan kita juga harus, ini bukan menyalahkan orang ya, kita menyalahkan diri kita sendiri ya, sebagai kita content creator. Kita harus tahu juga ketika orang melihat video kita, apa sih yang didapat dari video ini? Daging rasa apa atau sosis? Jadi itu emang harus jadi tugas kita gitu kan. Nah, kita juga nggak semata-mata mengklaim kawan-kawan kita atau netizen itu juga nggak mau nonton. Jadi ini sebagai apa kita juga gitu. Aku pun pribadi gitu juga di YouTube ini. Apa sih yang didapat dari orang ini ketika nonton ini kan gitu kan? Nah, itu jadi memang jam sekarang itu jadi pikiran gitu. Wah, apa yang bisa aku beri sama orang ini? Nah, gitu kita buka warung ini, apa yang alasan apa orang biar datang ke warung itu gitu lah ya. Pasti alasannya orang tuh pasti lapar. Ya. Jadi kata-kata apa nih bang sebelum penutupan ini, kata-kata motivasi sedikit aja ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, nah, ya. Minta terus kesehatan kepada Tuhan. Ya banyak itu bang. Ya banyak tadi abang bilang sih kita aja. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, karena beratnya hidupan ini yang akan datang ini semakin berat. Jadi untuk kalian semua, karena ini udah mau musim pesta, kalian jangan gaduh-gaduh, sabar-sabar, santai-santai, banyak-banyak istighfar, oke? Oh ya. Jadi kita sudahi dulu apa kita ini pada episode ini ya kan. Mana tahu ada permintaan, kita lanjut lagi nanti. Ada minta part 2 ya, kita insya Allah siap bang ya. Siap, kita gas. Jadi makasih dulu buat bang Ren ini udah mampir ke Bara Podcast ini ya. Kita tutup podcast ini. Kalian kalau nggak nonton Bara Podcast, kalian nggak gentleman, kalian nggak keren. Kurang keren kalau belum nonton Bara Podcast. Cemen kalian belum nonton. Ya. Oke, kita undur diri dulu. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang pada tempatnya, kami mohon izin. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.